Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini Bu Ika pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat. Ini Bu, kemarin Ibu Ika kan ini menghubungi saya, mau ada yang dibicarakan, kayak gitu ya Bu ya? Iya Bu, benar. Ada yang mau saya obrolin lah sama Ibu nih. Ada yang bikin saya galau Bu. Ini Bu Ika galau kenapa ini? Galau Bu, karena ini ya Bu ya. Ini masalah anak sih Bu. Masalah anak kalau di kelas itu Bu. Mereka itu, ya nggak semuanya, ada beberapa yang sering ngantuk Bu, bahkan tidur di kelas. Dan itu hampir apa ya Bu, semua kelas ada gitu loh Bu. Oh, seperti itu. Ya Bu. Nah, kira-kira ini Bu, dari percakapan kita ini, obrolan kita hari ini, apa ini yang ingin Bu Ika dapatkan ketika kita ngobrol-ngobrol nanti? Hasilnya apa kayak gitu? Hasilnya saya lebih eh, punya cara atau strategi gitu ya Bu, untuk membuat semua murid saya itu aktif dan tidak ada yang mengantuk lagi di kelas gitu Bu. Untuk Oh, meminimalisir lah anak ya, mengantuk gitu Bu. luar biasa ya, karena itu harapan kita semua gitu kan, ketika kita ngajar di kelas gitu, anak stay on atau terlibat penuh gitu ya Bu ya. Iya Bu, Karena benar. memang kalau misalkan anak mengantuk, itu kita jadi eee, tidak maksimal dalam menyampaikan materi, seperti itu ya, Iya Bu, ya? benar Bu, jadi nggak fokus sayanya Bu. Eee, Misalkan ini, Bu Ika pernah nggak menelusuri kira-kira yang menyebabkan anak-anak, atau murid-murid Bu Ika mengantuk di kelas itu apa kayak gitu, Bu? Penyebabnya ya Bu, kalau menurut saya mungkin ini Bu ya, mereka tidak disiplin jam tidurnya Bu. Jadi sebenarnya kan selesai belajar itu kan jam 9.30. Jadi sekolahnya boarding ya Bu ya. Oh, Jadi boarding. ya Bu, jadi malam itu masih ada kegiatan lagi untuk kegiatan keagamaan gitu Bu. Jam 9.30 itu sebenarnya bukan terlalu malam ya Bu ya. Nah, tapi kadang mereka ini tuh eh, gitu Bu, anak-anak Bu ngobrol atau main gitu. Kalau udah sama temennya kan kayak gitu Bu ya. Iya iya. Eee, Kalau misalkan akar permasalahannya itu karena jam tidurnya molor, nah selama ini sudah pernah dikonsultasikan nggak atau misalkan sudah pernah dicari solusi nggak sebelum Bu Ika merasa galau dan ngobrol sama saya ini tuh? Sudah Bu, saya sudah pernah komunikasi dengan musrifnya yang menjaganya, pengasuhnya itu ya Bu. Supaya anak-anak tuh ditegur gitu. Ditegur untuk apa? Tidur gitu. Tapi ini masalahnya anak-anak ini kadang lebih pinter gitu Bu. Jadi kalau ditengok musrifnya tuh pura-pura tidur, terus nanti musrifnya jalan, mereka lanjut lagi ngobrolnya gitu Bu. Jadi yang selama ini yang pernah saya lakukan itu sih Bu. Oh, seperti itu. Jadi Bu Ika sudah mengkomunikasikan ya ke pihak penjaga pondok atau musrif tadi untuk mendisiplinkan waktu tidur anak supaya tidak berimbas ke jam ketika di sekolah, kayak gitu ya Bu ya? Iya betul Bu. Nah, kira-kira faktor lain yang misalkan, eee, yang menyebabkan anak-anak kira-kira masih mengantuk kayak gitu ada nggak Bu selain jam tidurnya yang molor kayak gitu? Kayaknya ada Bu. Soalnya kadang ada anak yang itu kadang mengantuk di pelajaran saya yang materi ini, tapi tidak mengantuk di materinya selanjutnya. Mungkin ini ya Bu ya, apa ya? Hmm, ketertarikan anak gitu ya Bu ya. Kegiatan pembelajaran juga mempengaruhi ya Bu. Heeh. Jadi Bu Ika itu merasa kalau misalkan ternyata, anak itu mengantuk ketika jam-jam tertentu, misalkan
di pelajarannya Bu Ika mengantuk, tapi nanti di Iya. pelajaran guru lain tidak, seperti itu. Nah, kalau misalkan hal itu terjadi, kira-kira yang menyebabkan apa, Bu? Kok bisa ngantuk di pelajaran Mungkin biologi, kalau nggak ngantuk di pelajaran olahraga, seperti itu, Bu? mungkin bosan ya, Bu, atau kurang tertarik gitu ya? Jadi Bu Ika itu merasa ada anak-anak yang tertentu itu tertarik dengan pelajaran apa dan tidak tertarik di pelajaran apa. Seperti itu ya, Kadang Bu? kegiatannya juga sih, Bu, soalnya kan, misalnya saya ngajar IPA ya, Bu, ya, kegiatannya kan, kegiatan pembelajarannya kan tidak selalu sama gitu ya, Bu. Kadang ada praktiknya, kadang ada pelajaran fisika itu ya hitung-hitungan, nah kayak gitu, Bu. Mungkin kegiatan pembelajarannya ada yang disukai, ada yang enggak gitu, Bu. Oh, begitu. Nah, semisal nih, kalau misalkan kita membuat anak selalu tertarik, kira-kira Bu Ika punya solusi nggak? Atau apa yang sudah dipertimbangkan dari Bu Ika, ide atau apa, tapi belum pernah dicoba kayak gitu? Atau sudah pernah dicoba? Sudah pernah dicoba beberapa hal ya, Bu. Misalnya lebih ke menvariasikan media pembelajaran, Bu. Kemudian melibatkan mereka secara aktif, misalnya ada diskusi kelompok kayak gitu, Bu. Atau kegiatan-kegiatan pengamatan langsung ke lingkungan, Bu, begitu. Iya, jadi memang sesuai dengan kegiatan ya. Kalau misalkan anak diajak berkegiatan itu menurut Bu Ika lebih lebih tertarik kayak gitu ya? Iya, Bu, Dan antusiasnya tidak betul, ngantuk Bu. kayak gitu ya? Bener, Bu, karena mereka gerak kan, Bu. Iya, betul sekali. Jadi kalau misalkan kita menyampaikannya hanya teori atau hitung-hitungan, anak lebih cenderung mengantuk. Seperti itu, Bu? Iya. Nah, kira-kira dari pembelajarannya Bu Ika, tadi mengajar IPA kayak gitu ya? Iya, Bu, IPA. Nah, dari skala sampai 1, kegiatan dari pembelajaran Bu Ika, dari skala 1 sampai 10, yang sudah melibatkan anak itu kira-kira berapa persen kayak gitu, Bu, pembelajaran dari Bu Ika? Mungkin 70, Bu. Oh, ada di angka 70% atau di skala 1 sampai 10 itu 7 gitu ya? Iya, Bu. Eee, 7. nah, karena tadi yang menurut Bu Ika itu anak akan terlibat penuh, anak harus berkegiatan kayak gitu dan Bu Ika masih di skala 7, kira-kira kalau misalkan dari ide-ide yang Bu Ika hasilkan dari percakapan kita nanti, Bu Ika ini ingin di skala berapa untuk melibatkan anak? 9 ya, Bu. Mungkin 9 dulu, Bu. Iya, luar biasa ya Bu ya, kalau misalkan dari 7 ke 9 itu kan, kita butuh beberapa effort gitu ya Bu ya, untuk sampai Iya, ke sana Pak. kayak gitu dan luar biasa sekali Bu Ika sudah menginginkan murid-muridnya itu, aktif gitu kan. Nah, dari yang Ibu Ika harapkan, nah apakah Bu Ika ini punya rencana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tadi, melibatkan anak full dalam pembelajaran dan supaya anak tidak mengantuk, seperti itu, Bu? Iya, Bu. Ada beberapa rencana sih, Bu. Yang pertama ya tadi, melanjutkan dari yang sudah saya lakukan dan ada yang beberapa sudah efektif ya, lumayan bisa menekan gitu ya, Bu. Jadi menvariasikan kegiatan pembelajarannya, Bu. Jadi melibatkan siswa secara aktif. Kemudian, menggunakan media yang lebih menarik gitu ya, Bu. Terus mungkin menambahkan pembelajaran sosial emosional ya, Bu, ya, untuk meningkatkan KSE anak-anak gitu, Bu. Oh, betul sekali. Nah, dari strategi-strategi Bu Ika ini tadi, kira-kira yang paling efektif menurut Bu Ika yang mana? Yang paling efektif kalau menurut saya itu tetap di kegiatan pembelajarannya ya, Bu, ya. Jadi kegiatan pembelajaran variasi, melibatkan siswa, kemudian ada juga kegiatan sosial emosionalnya seperti ice breaking dan lain-lain kayak gitu, Bu.
karena itu akan ngefek banget sih, Bu. Iya, Sama satu gimana, Bu? eee, tadi di kegiatan pembelajaran. Nah, dari kegiatan pembelajaran ini, strategi Bu Ika untuk supaya berhasil, apa saja yang sudah Bu Ika lakukan? Oh, berarti menyusun perencanaan ya, Bu. Kemudian, Betul, eee, saya juga sudah mencoba akan melakukan lah, Bu, nanti pemetaan kebutuhan belajar gitu. Yang sudah pernah saya lakukan itu kan, gaya belajarnya saja, Bu. Mungkin nanti saya akan tambah, ini ya, Bu, apa ya, kemampuan awal gitu ya, Bu, sama, minat gitu, Bu, rencananya. Kemudian menyusun media, Bu, membuat modul ajar yang lebih berkualitas gitu yang melibatkan siswa, kemudian mencari lagi referensi atau media-media video-video kayak gitu, Bu. ya. Kemudian apalagi ya? eh Melaksanakan kegiatan ini ya, Bu, ya. Untuk meningkatkan fokus gitu dengan PSE gitu, Bu. Dan sekali-kali diajak melakukan apa ya, teknik stop atau apa gitu, Bu, untuk buatnya fokus. Dan nanti Iya. kalau fokus berarti nggak ngantuk kan ya, Bu, ya? Bisa Iya, mengurangi ngantuk kan? benar sekali Bu, luar biasa ya Bu ya. Jadi banyak sekali yang akan Bu Ika lakukan kayak gitu. Cuman, gini saya tanyakan, nah setiap yang Ibu Ika sampaikan tadi itu terangkum dalam apa kayak gitu loh Bu? Terangkum dalam modul ajar, Bu. Heeh. Jadi, eee, semua yang sudah Ibu Ika lakukan itu nanti atau Bu Ika rencanakan bisa masuk semua ya ke modul ajar seperti itu? Iya, Bu, betul. Nah Jadi mungkin kira-kira, ya, Bu, eee, apakah sudah disiapkan ini modul ajar yang luar biasa itu tadi? modul ajarnya sudah, Bu, beberapa, tapi baru tema yang awal-awal saja, Bu. Maksudnya materi yang awal. Yang materi yang nanti untuk bab pertama gitu, Bu. Yang selanjutnya masih belum. Jadi masih menggunakan MA yang lama, Bu. Nanti mungkin akan saya modifikasi lagi, Bu. Ya, kira-kira dari, komitmen yang akan Bu Ika lakukan yaitu membuat modul ajar ini, eee, siapa yang bisa Bu Ika ajak untuk berkolaborasi seperti itu atau misalkan membantu, komitmen yang akan Bu Ika lakukan ini? Um, untuk membuat modul ajar ini yang bisa membantu saya mungkin rekan-rekan sejawat di MGMP ya, Bu, karena kebetulan di sekolah saya itu cuma saya sendiri guru IPA-nya. Jadi kadang kami itu saling sharing gitu loh, Bu, saling-sharing modul. Jadi nanti bisa kita ambil mana yang sesuai dengan apa? Dengan sekolah kita gitu, Bu. Kemudian cari referensi juga sih, Bu. Cari model-model pembelajaran gitu atau kegiatan-kegiatan S-Breaking yang terbaru gitu, Bu. Kira-kira kapan ini Bu Ika akan menjalankan rencananya? Secepatnya, Bu, karena minggu depan kan sudah ini ya, Bu, Iya. sudah mulai sekolah ya, Bu. Jadi mungkin mulai nantilah, Bu, nanti sore gitu. Wah luar biasa ya Bu ya, langsung ditindaklanjuti seperti itu. Iya, Bu. Nah, sekarang ini sudah, dari obrolan kita, kira-kira, Bu Ika sudah merasa mendapatkan solusi atau belum? Alhamdulillah sudah, Bu. Jadi saya jadi lebih tahu gitu ya, bahwa untuk menekan angka mengantuk siswa itu tadi, yang harus saya persiapkan pertama kali adalah tadi ya, menyiapkan modul ajar yang lebih bagus gitu, Bu, ya, yang di dalamnya terdiri dari banyak hal yang harus diperbaiki gitu, terutama kegiatan pembelajarannya ya, Bu. Iya betul sekali. Alhamdulillah ya Bu ya, sekarang Bu Ika sudah Iya, Bu, tidak makasih. salah lagi karena nanti akan disiapkan, modul ajar yang anak-anak itu, full dalam kegiatan pembelajarannya terlibat, seperti itu. Iya, Supaya Bu. anak berkegiatan dan tidak mengantuk lagi, seperti itu ya Bu ya? Iya, Bu. Nah,
Saya rasa ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Tidak Bu, mungkin nanti ya Bu, kalau saya sudah mencoba membuat modul ajar ya. Oh iya, terima kasih. Nanti jadi lain kali atau ketika Bu Ika nanti ada yang mau dibicarakan lagi, saya siap nih membantu atau mendengarkan apa yang Bu Ika mau bicarakan, kayak Terima gitu. kasih Bu Ligita. Iya Bu Ika, sama-sama. Jadi segitu dulu ya Bu ya obrolan kita hari ini. Iya Bu, terima kasih atas waktunya. Iya Bu, saya juga terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum ya Bu ya. Waalaikumsalam Bu. Sesi selanjutnya menuliskan refleksi ya Bu ya. Oke Bu. Tadi ketika kita sudah praktik latihan, praktik coaching dari saya sebagai coach dan Bu Ika sebagai coachee. Nah, dari saya yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu saya merasa percakapan kita tadi itu Bu Ika sebagai coachee dan saya sebagai coachnya itu sudah mengalir sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Iya betul Bu. Kemudian yang kedua yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, kalau yang dari saya itu keterampilan saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya, Bu? Iya, menggiring pertanyaan gitu ya Bu ya. Iya. Terus yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh saat melakukan coaching. Nah, menurut saya nih, untuk bisa hadir sepenuhnya, yang pertama, karena kita itu ada pada posisi luring, atau kita dalam keadaan daring, maaf, itu paling tidak sinyal kita itu harus membantu ya Bu ya. Iya Karena benar kalau sekali. misalkan nanti putus di jalan itu kan prosesnya tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, seperti itu ya Bu. Iya Bu. Dan yang kedua itu tidak ada kebisingan atau gangguan dari luar yang memecah konsentrasi kita berdua, kayak gitu ya Bu ya. Tadi lumayan bising ya Bu ya di sini ya. Banyak motor lewat. Enggak sih, enggak masuk ke dalam saya, cuman mungkin yang saya merasa beberapa suara itu mungkin masuk dari saya, kayak gitu Bu. Ya Bu. Kemudian yang keempat, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan. Kalau dari saya, itu yang perlu saya perbaiki atau tingkatkan, yang pertama itu memberdayakan coachee ya Bu ya. Memberdayakan coachee untuk mengarahkan mencari solusi. Berarti kan memberdayakan coachee ya Bu ya. Iya Bu. Terus yang kedua ini terus melatih keterampilan coaching. Kalau kita sering berlatih teknik coaching, itu kan kita akan lebih lebih mudah ya, lebih mudah mengambil setelah ini harus apa nih, kayak gitu. Iya, jadi Misalkan otomatis ya Bu ya. pertanyaannya, jadi memang kita latihan baru sekali ya Bu ya. Iya, 2 kali nih. Sekali langsung praktek. Langsung praktek, tapi kita mencari beberapa referensi yang mungkin di referensi itu juga yang merasa kita pas, kayak gitu ya Bu ya. Terus yang selanjutnya, nah sekarang umpan balik nih, umpan balik dari coachee kepada saya. Apa ini Bu yang Ibu rasakan ketika saat di coaching tadi? Saya merasa nyaman ya Bu ya, pada saat bercerita itu Nggih. nyaman, Bu Nigita mendengarkan saya dengan sepenuh hati gitu,
Terus, saya, akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu, yang ternyata tadi itu sebenarnya, eee poin utamanya itu saya harus membuat modul ajarnya gitu, Bu. Jadi menemukan Iya. solusi gitu ya, Bu, dari permasalahan itu. Terus Betul. jadi Terima kasih. lebih Apalagi, Bu? lega juga, Bu. Jadi lebih plong gitu ya. Karena akhirnya keresahan itu menemukan jawabannya, Bu. Oh, begitu. Iya. Itu saja, Bu, atau ada yang lain? Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih ya, karena tadi proses kita sudah berjalan dengan baik. Saya juga sudah menulis